Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Purwodadi 1 Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berawal dari latar belakang di sekolah saya, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan dari aksi nyata tersebut yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Demi tercapainya budaya positif di sekolah perlu adanya dukungan dari pihak sekolah. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua ataupun wali murid untuk melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Purwodadi 1 Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini bagian dari tugas saya yaitu pemaparan tentang budaya positif yang harusnya ada di sekolah. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif kita ambil dari kata budaya dulu. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal atau budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut juga dengan kata kultur atau kultur karo bahasa Indonesia. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari
sesepuh kelompok tersebut. Next. Nah, sedangkan budaya positif itu sendiri yang ada di sekolah tentunya nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Eksplorasi konsep tentang budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dalam membangun budaya yang positif ini dikaitkan dengan kontrol sebagai guru dalam menghadapi murid. Kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah ya. Kita menyuruh anak untuk mengerjakan, sebenarnya anak punya hak untuk menolak, namun kita paksa dengan didasarkan kesadarannya anak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini menurut Stephen R. Covey. Nah, ini tabelnya. Stimulus respon dan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita, sedangkan di teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita itu tidak sama. Lanjut. Nah, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa yang lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini biasanya motivasi dari unsur intrinsik atau disiplin diri. Next.
Nah, sekarang kita akan memahami tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sering kita lakukan, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Yang pertama yaitu hukuman. Definisi hukuman adalah cara untuk melakukan mengarah agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku yang umum. Contohnya ketika siswa tidak mengerjakan PR, kita suruh untuk mengerjakan di luar, dan ini sebenarnya tidak boleh. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi ini tindak lanjut dari sebuah hukuman. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Nah, restitusi ini bisa juga kita terapkan pada siswa-siswi kita. Misalkan ketika siswa-siswi kita mencoret-coret tembok, nah kita berikan restitusi untuk menyadarkan anak kesalahannya dan memperbaikinya. Lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan pada saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut. Yang kedua, perbedaan dengan konsekuensi yang merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, restitusi atau memberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Ini contohnya ya. Pasti kemungkinan adalah untuk keselamatan. Atau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita yaitu untuk kesehatan atau keselamatan. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Menurut Gozan tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini timbul dari rasa sadar diri, motivasi diri, dan itu menjadi suatu kesepakatan. Nah, keyakinan kelas ini bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah itu. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas.
Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti kita harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai positifnya menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti itu nilai keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, nilai keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Lanjut. Nah, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Lanjut. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir atau kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir kelima yaitu manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu bisa dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dampaknya kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Agresif ini dalam artian bisa frontal atau menolak secara langsung. Lanjut. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Dampaknya kepada murid yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, dan bisa saja ketika suatu saat ini dendamnya akan bisa meledak. Lanjut. Yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi
ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Dampaknya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Lanjut. Yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampaknya apa terhadap murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melakukan kesalahan atau melanggar kesalahan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Lanjut. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yaitu cara penyelesaian masalah ketika siswa mengalami masalah. Lanjut. Yang pertama yaitu sisi pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, contohnya yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, keenam, dan ketujuh selanjutnya. Nah, ini contohnya ketika siswa masuk ke dalam kelas. Kebiasaan kita ketika siswa telat masuk ke dalam kelas, kita memberikan hukuman. Atau ketika siswa tidak mengerjakan PR. Lanjut. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, sebelum kita memberikan restitusi, kita validasi dulu tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Contoh kalimatnya yang pertama yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses, langkah telah tercapai,
dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wildan, tadi pagi terlambat ya? Ya, Ya sudah, tidak apa-apa terlambat. Kenapa Mas Wildan tadi pagi bisa terlambat? Pastinya Mas Wildan kan ada alasan. bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Ya sudah, tidak apa-apa terlambat. Tapi Mas Wildan masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita kalau datang harus apa? Pagi. Harus pagi. Apa yang Mas Wildan lakukan supaya besok Mas Wildan tidak kesiangan ketika datang ke sekolah? Bangun pagi. Harus bangun pagi. Terus apa lagi kira-kira? Harus dibangunin sama Bu. Harus dibangunin Bu. Ya, pintar sekali. Semangat ya buat besok pagi supaya tidak kesiangan lagi. Ya, Pak. Mbak Seli, tadi pagi katanya Mas Eva, Mbak Seli nggak mau merapikan buku. Iya, Pak. Tidak apa-apa, tidak dirapikan. Tetapi kan Mbak Seli pasti punya alasan kenapa nggak mau merapikan bukunya. Mau cepat-cepat main keluar. Mau cepat-cepat main keluar boleh, tidak apa-apa. Tapi lain kali dibereskan dulu bukunya. Nah, keyakinan kelas kita itu setelah pelajaran apa? Membereskan buku. Membereskan buku. Besok lagi supaya Mbak Seli bisa cepat keluar, yang lebih baiknya gimana? Membereskan buku. Membereskan buku. Sekarang Mbak Seli mau tidak membereskan bukunya? Mau. Mbak Seli besok lagi bukunya dirapikan dulu ya supaya bisa cepat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya salah satu guru di SD Purwodadi 1, Rifka Anissa. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan kepada Bapak Nugroho SPD CGB Angkatan 8 yang telah menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Hal ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan hal baru, tentunya sangat bermanfaat untuk bagi pendidik dan bagi para siswa di sekolah. Kemudian kegiatan ini juga bisa diterapkan untuk para pendidik, para siswa untuk di kemudian hari. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nugroho CGB Angkatan 8 sudah baik dan sudah memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Untuk kedepannya lebih sukses dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebu. Hal ini untuk menanggapi tentang sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan, sehingga tiap-tiap sekolah mengeterapkan adanya budaya positif yang telah direncanakan
berjalan dengan lancar, sehingga melatih kepada anak didik untuk melestarikan adanya kebudayaan, terutama adalah budaya positif. Sekian, terima kasih, selamat menjalankan tugas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.